SingularityNet didirikan oleh Dr. Ben Goertzel dengan misi menciptakan kecerdasan umum buatan yang terdesentralisasi, demokratis, inklusif, dan bermanfaat. Tidak bergantung pada entitas terpusat manapun, terbuka untuk siapa saja, dan tidak terbatas pada tujuan sempit suatu perusahaan atau bahkan satu negara. Saya ulangi, tidak bergantung pada entitas terpusat manapun. Ini salah satu bagian menariknya dari SingularityNet dan bisa dianggap sebagai kelebihannya. Ini akan kita bahas lebih detail di tengah video ya. Easy for different AIs to communicate with each other, to share data with each other, to make requests of each other, to compensate each other for their work, to rate each other as to how well they did different things. Karena platform SingularityNet adalah layanan AI yang bersifat terbuka dan terdesentralisasi sehingga dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Developer jadi bisa bebanin biaya ke siapa aja yang mau gunain layanan dari SingularityNet dengan menggunakan token AGIX. Layanan SingularityNet pertama itu ada marketplace khusus AI. AI marketplace ini bertujuan untuk menciptakan pasar AI yang terdesentralisasi. AI Marketplace memungkinkan kita untuk mencari, mencoba, dan memilih AI yang dibuat oleh komunitas. Kita juga dapat mengintegrasikan layanan AI ke dalam aplikasi kita sendiri. Untuk pembayarannya menggunakan token AGIX, fiat, bisa juga pakai PayPal. Yang kedua ada layanan AI Publisher. Tujuan layanan ini untuk membantu mempublikasikan dan memonetisasi layanan AI dari komunitas. Layanan ketiga ada AI DSL atau Artificial Intelligence Domain Specific Language, ADSL. Ini merupakan layanan untuk mengaktifkan interoperabilitas otonom antar layanan AI. Keempat ada layanan staking token AGIX. Kita bisa stake token AGIX dalam jangka waktu 30 hari. Nah, di akhir periodenya kita bisa milih untuk terus stake atau cabut sambil ngambil rewardnya, ngambil hadiahnya. Portal staking saat ini setahu saya masih beroperasi di blockchain Ethereum. Ke depan ada di blockchain Cardano. Kelima, mereka juga punya layanan berupa bridge untuk yang mau mindahin token AGIX di jaringan Ethereum ke jaringan Cardano. Dan begitu pula sebaliknya. Layanan terakhirnya ada Hyperon. Kalau menurut gua, ini layanan utama dari SingularityNet itu sendiri yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Dr. Ben Goertzel. Kalau kita ingat-ingat, sekitar tahun 2016, itu sempat heboh ada robot bernama Sophia. As to how well they did different things. Sophia is a good platform for bringing together the technologies of artificial intelligence, using SingularityNet as a kind of networking protocol. Right. You know what we could try next. The AI code is there, free and open source on the internet right now. It's just hard to find and hard to use. So SingularityNet can complete that connection between AI developers and AI users. Sophia dibuat sama Hanson Robotics dan itu mengejutkan banyak orang di seluruh dunia. Ya, secara Sophia terlihat sangat real dan dapat berinteraksi layaknya manusia biasa. Dan sekarang, para peneliti pembuat Sophia itu ingin membawa AI-nya ke platform yang dimana mereka bisa share hasil pekerjaan mereka sebelumnya secara desentralisasi. Itu juga sebenarnya asal mula SingularityNet. Sebuah proyek yang memiliki tujuan utama untuk menggabungkan teknologi AI dengan blockchain sehingga tercipta juga token AGIX dengan berbagai utility-nya. Tadi kita bahas berbagai layanan dari SingularityNet. Sekarang kita bahas ekosistemnya. Sebenarnya ada cukup banyak sih. Di sini gue cuma mau bahas dua aja. Selain karena untuk mempersingkat waktu, dua proyek di ekosistem ini cukup menarik perhatian gue. Yang pertama itu Singularity DAO dan Nunet. Gue mau bahas dari Nunet dulu. Singkatnya gini, Nunet itu salah satu ekosistem di SingularityNet yang tujuan proyeknya menjadi penyedia sumber daya komputasi terdesentralisasi. Mungkin masih banyak yang bingung juga tentang apa yang dimaksud dengan komputasi itu sendiri. Komputasi itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan, pemrosesan, penyimpanan data seperti CPU, GPU, RAM, disk, sampai jaringan. Nah, kalau kalian tahu Filecoin itu kan menyediakan layanan penyimpanan terdesentralisasi menggunakan ruang kosong dari banyak personal komputer orang-orang di seluruh dunia. Kalau kita mau simple, kira-kira Nunet seperti itu gambarannya. Bedanya, Nunet bukan hanya tentang penyimpanan, tapi sampai tentang daya komputasi yang tidak terpakai. Tampaknya lebih menarik daripada Filecoin kan? Kalau banyak permintaan, gue akan bahas Nunet khusus di satu video. Makanya jangan lupa subscribe dan komen ya. Yang kedua, Singularity DAO. Ini proyek yang menarik buat gue. Selain karena ini proyek dari SingularityNet itu sendiri, proyek ini bisa buat kita lebih mudah untuk cuan. Jadi gini,
Singularity DAO adalah sebuah protokol manajemen portofolio terdesentralisasi yang dirancang untuk memungkinkan siapa saja mengolah aset kripto dengan aman dan mudah. Singularity DAO menggunakan konsep DIN set, yaitu kumpulan aset kripto yang dipilih dioptimalkan oleh algoritma atau AI. Sebagai contoh, di dalam Singularity DAO ada yang namanya DIN BTC. DIN BTC ini kayak ngasih kita kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga Bitcoin tanpa harus melakukan perdagangan manual atau mengurus aspek teknis lainnya. Kita hanya perlu menyetorkan token BTC yang sudah di-wrap atau sudah dibungkus, sisanya biar AI dari Dynamic Asset Manager mengelola portofolio kita dengan optimal. Enak banget kan? Dan masih banyak ekosistemnya. Kalian bisa cek sendiri aja langsung di websitenya. Kalau kita ngomongin tokenomics-nya, dia punya total supply 2 miliar. 1,2 miliar sudah beredar atau sekitar 60% dari total supply-nya. Data yang saya dapatkan dari CoinMarketCap, 50% token AMIX terjual ketika ICO di tahun 2017. 20%-nya untuk pengembang awal, 18% untuk tim inti, ini sudah sepenuhnya beredar, 8% untuk Singularity Foundation, 4% untuk biaya operasional. Sekarang kita udah sama-sama tahu Singularity Net dan token AGIX itu apa. Sekarang bagaimana potensinya? Tapi disclaimer dulu, ini bukan saran keuangan dan ini bukan saran investasi. Pertama, menurut gua, sektor AI benar-benar nggak bisa diremehin untuk bull run selanjutnya. Mungkin hype AI ini dimulai dari kemunculan ChatGPT kali ya. Dan karena itu pula, gue percaya sektor NFT akan sedikit tergeser oleh sektor AI. Sedangkan sektor DeFi, Metaverse masih tetap akan menarik. Mungkin karena NFT kegunaannya udah cukup jelas dan orang udah mulai bosan kecuali banyak developer game benar-benar memanfaatkan atau manfaatin NFT. Gue percaya hype-nya itu akan datang lagi. Begitu juga sektor Metaverse. Gue yakin pengembangannya masih akan sangat masif. Sebab Decentraland dan Sandbox dan beberapa Metaverse lainnya sekarang katanya kayak masih mentah aja gitu. Pasti ke depan masih akan banyak pengembangan lainnya. Kedua, Singularity Net dengan tokennya AGIX ini menurut gue punya prospek yang cukup bagus. Jadi gini, ketika ChatGPT rilis, gue langsung merasa gila, gue kayak lagi ngobrol sama orang beneran yang wawasannya tanpa batas. Tapi baru-baru ini si Mamang Elon kecewa karena OpenAI khususnya ChatGPT jadi di bawah kendali Microsoft. Dan dia nggak senang sama hal itu. Dan baru-baru ini ada berita mengenai histori obrolan pengguna ChatGPT bocor. Ya gimana? Itu salah satu resiko sentralisasi. Karena hal itu, gue yakin akan banyak orang setuju kalau AI yang bersifat sentral itu bahaya. Nah, ketika gue tahu Elon Musk nggak seneng ChatGPT dicaplok Microsoft, gue yakin banget ini bisa jadi katalis utama kebangkitan kripto-kripto yang main di sektor AI. Sebab, gue juga merasa setuju. Pasti cepat atau lambat AI dengan model desentralisasi akan disukai banyak orang dibanding AI yang bersifat sentralisasi. Dan kalau kalian masih ingat di awal video gue juga bilang, Singularity Net ini tidak bergantung pada entitas terpusat manapun. Ini termasuk kelebihannya menurut gue. Dia powerful, tapi tidak ada yang benar-benar dapat menguasainya kecuali komunitas. Itu potensinya. Sekarang gimana dengan resikonya? Karena menurut gua sektor AI ini lagi hype, jadi fluktuasi harganya itu terlihat jauh lebih tinggi. Selain itu, ada juga persaingan dari proyek-proyek AI berbasis blockchain lainnya yang mungkin menawarkan solusi lebih baik atau bahkan lebih murah. Dan yang terakhir, mungkin ada resiko dari sisi regulasi. Ya, kita sama-sama tahu, regulasi dan hukum yang belum jelas mengenai AI itu sendiri. Apalagi layanan AI yang terdesentralisasi. Gue pribadi pun pengen ada regulasi yang jelas tentang AI, tapi regulasi tentang pengembangannya. Singularity Net dengan tokennya AGIX layak untuk diperhatikan. Sebab memang trennya kayak lagi ke arah AI. Selain itu, kenapa proyek ini cukup layak untuk diperhatikan? Karena orang-orang di belakang proyek ini menurut gue orang-orang yang kompeten. Kalian bisa cek sendiri aja di websitenya dan juga di profil LinkedIn-nya. Di situ terlihat cukup jelas bahwa mereka punya track record, mereka punya history, mereka cukup kompeten untuk membangun AI yang terdesentralisasi. Potensinya ada, resiko juga ada. Satu hal yang pasti tidak ada yang bisa menjamin
apakah proyek ini akan menghasilkan keuntungan untuk holder token AGIX atau malah menghasilkan kerugian. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu like dan share video ini. Terima kasih.